Dan artefak tersebut terdiri dari satu sisi sebelah kanan sketsa wajah Nabi Musa alaihissalam, dan selain itu terdapat juga 9 gambar lain yang nampak bila dilihat dari sudut yang berbeda. Dan dari 9 gambar berbeda tersebut terdapat satu gambar yang mirip dengan wajah Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah Dajjal yang selalu menjadi peringatan bagi setiap para nabi dan kaumnya. Dan Rasulullah telah memperingatkan umat Islam tentang Dajjal, sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumnya kepada umatnya. Bagaimana nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan besar antara umat ini dengan Dajjal, Tauhid yang paling besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Jumpa lagi sahabat Jirah akhir zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik untuk dikaji pada masa ini. Hal ini berkaitan dengan kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal yang nanti di akhir zaman akan menjadi fitnah terbesar panjang sejarah umat manusia, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah alaihi salawatullah dalam hadis-hadis yang telah masyhur dan telah menyebar di kalangan kaum muslimin. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal, rawahu Muslim. Antara penciptaan Adam sampai hari kiamat tidak ada makhluk yang lebih besar dari Dajjal. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, amrun akbaru minad dajjal, tidak ada suatu perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Sahabat Jirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah untuk pertama kalinya dunia menyaksikan penemuan arkeologi yang menakjubkan. Satu artefak kuno atau dalam bahasa Arabnya lauhah athariyah dan dalam bahasa Inggrisnya adalah amazing tablet yang ditemukan oleh seorang ulama dan ahli arkeologi, Syekh Ahmad Abdul Karim Al-Jauhari dalam Muktamar ke-9 Al-Ittihad Al-Alami Lil-Athariyin Al-Arab yang berlangsung di Universitas Kairo, Mesir pada tanggal 11 sampai 12 November tahun 2006. Beliau meyakini bahwa artefak yang beliau namakan Lauhatu Musa alaihi salam wal Masihid Dajjal As-Samiri merupakan penemuan besar yang membawa pesan penting bagi umat Islam akhir zaman. Walaupun perkara ini terlihat aneh dan asing, namun inilah kenyataannya. Maka dari itu mari kita simak penjelasannya hanya di channel Hijrah Akhir Zaman. Artefak kuno yang terbuat dari batu bazil yang sangat erat tersebut diyakini berusia hampir 3000 tahun dan diperkirakan benda tersebut ditemukan di sebelah selatan Suriah atau di bekas peninggalan Yahudi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan menurut beliau, artefak tersebut merupakan salah satu hasil dari kerja jin yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hal ini sebagaimana terlihat dari penampakan yang terpahat pada artefak tersebut yang hakikat dari gambar tersebut. Peristiwa dari gambar tersebut tidak mungkin diketahui kecuali oleh seorang nabi yang diberi wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Mereka para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi, patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Dan artefak tersebut terdiri dari satu sisi sebelah kanan sketsa wajah Nabi Musa alaihissalam, dan selain itu terdapat juga 9 gambar lain yang nampak bila dilihat dari sudut yang berbeda.
Dan dari 9 gambar berbeda tersebut terdapat satu gambar yang mirip dengan wajah Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah Dajjal yang selalu menjadi peringatan bagi setiap para nabi dan kaumnya. Dan Rasulullah telah memperingatkan umat Islam tentang Dajjal, sesuatu yang belum pernah disampaikan oleh para nabi sebelumnya kepada umatnya. Sebagaimana nanti di akhir zaman akan terjadi peperangan besar antara umat ini dengan Dajjal, Tauhid yang paling besar itu. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, supaya manusia beriman seluruhnya kepada Allah dan menjauhi peribadatan kepada Tauhid, maka demi tujuan tersebut Rasulullah menjelaskan kepada umatnya tentang siapa Dajjal, kapan dia muncul dan dari mana tempat keluarnya. Dan penemuan artefak ini seolah mengungkapkan dan membenarkan sabda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun silam yang mengarah kepada kemunculan Dajjal yang akan keluar dan mengaku dirinya adalah Tuhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan artefak tersebut selengkapnya. Orang atau siapapun yang melihat artefak ini memiliki keahlian yang sangat luar biasa. Dia dapat merekam atau mencatat setiap detail peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa dan kaumnya hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau rumus-rumus. Bila kita melihatnya di depan dalam posisi vertikal, kita akan melihat gambar wajah Nabi Musa alaihissalam dan beberapa gambar lain, dan jika kita memutarnya 180 derajat, maka kita akan melihat gambar wajah Al-Masih Ad-Dajjal atau Samiri. Pun ketika kita memutarnya horizontal, kita akan melihat pola-pola gambar yang berbeda-beda. Sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan. Keahlian ini belum pernah didapati dalam penemuan-penemuan arkeologi sebelumnya. Sekarang kita akan lihat artefak ini dalam posisi vertikal pertama. Lebar daripada artefak ini adalah 30 cm, lebarnya 45 cm, dan tebalnya adalah 10 cm. Nampak bahwa artefak ini penuh dengan pahatan yang sangat jelas dan terang, berupa campuran antara tulisan atau huruf dan gambar. Yang pertama ini adalah rangkaian huruf-huruf yang menyusun suatu kata atau nampak seperti bagian kepala dari sebuah gambar wajah atau pipi kanan dari seorang manusia yang sedang memandang ke arah tertentu. Tulisan tersebut seperti rambut atau penutup kepala. Dan di sini keningnya, ini alisnya, ini kelopak matanya, dan di sini adalah matanya. Di sini hidungnya, ini pipinya, ini mulutnya, ini dagu dan jenggotnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Jauhari, nampak bahwa ini adalah penampakan sosok wajah sisi kanan dari seseorang yang memiliki karakter yang kuat, keras, dan umurnya berkisar kepala 6. Di pipi sebelah kanan ini nampak gambar ular. Bila kita melihat bagian jenggotnya hingga ke leher bagian bawah, maka seakan jenggot ini seperti sisi kanan dari kepala seekor sapi. Dan di sini kita sandingkan dengan gambar kepala sapi yang asli untuk memperoleh pendekatan yang sebenarnya. Mari kita lihat sekali lagi. Syekh Ahmad mengatakan bahwa pemilik gambar atau kepala ini adalah Nabiullah Musa alaihissalam, dan itu berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, nampak bahwa wajah tersebut memiliki karakter yang kuat, lebih cenderung pada tegas, keras daripada lemah dan lembek. Sifat ini juga dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran mengisahkan Nabi Musa ketika memukul seseorang hingga tewas dalam sekali pukulan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Dan Musa masuk ke kota itu ketika penduduknya sedang lengah, maka didapatinya dalam kota itu dua orang laki yang berkelahi, seorang daripada golongannya Bani Israel dan seorang lagi dari musuhnya kaum Fir'aun. Maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa pun meninjunya. Dan matilah musuhnya itu seketika. Musa berkata, ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang menyesatkan lelaki nyata.
Cukup sekali pukul matilah lawannya. Dan satu lagi kisah yang menggambarkan kekuatan Nabi Musa adalah saat membantu memberi minum ternak salah seorang putri Nabi Syuaib yang kisahnya sangat terkenal. Bagaimana seorang diri Nabi Musa mampu mengangkat batu besar yang menutupi bibir sumur, sedangkan batu itu tidak dapat diangkat kecuali oleh beberapa orang lelaki yang kuat. Allah pun mengkisahkannya dalam surat Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja kepada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Di dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan perawakan Nabi Musa alaihi salam. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah melihat diriku sendiri dalam sebuah mimpi ketika di Hijr. Orang-orang Quraisy bertanya kepadaku mengenai perjalanan malamku pada waktu Isra dan Mi'raj. Mereka pun menanyakan beberapa hal mengenai Baitul Maqdis yang belum pernah aku ketahui dengan pasti, sehingga aku pun merasakan kesusahan yang sama sekali belum pernah aku rasakan sebelumnya. Beliau bersabda lagi, maka Allah pun mengangkatnya untukku agar aku dapat melihatnya. Dan tidaklah mereka menanyakan kepadaku melainkan aku pasti akan menjawabnya. Aku telah melihat diriku bersamaku sekumpulan para nabi. Dan tiba-tiba aku diperlihatkan Nabi Musa yang sedang berdiri melaksanakan sholat. Ternyata dia adalah seseorang laki-laki yang kekar dan berambut keriting, seakan-akan orang Bani Syanu'ah. Aku juga diperlihatkan Isa bin Maryam yang juga sedang berdiri melaksanakan sholat. Urwah bin Mas'ud At-Taqafi adalah manusia yang paling mirip dengannya. Telah diperlihatkan pula kepadaku Nabi Ibrahim yang juga sedang berdiri melaksanakan sholat. Dan orang yang paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini, yakni diri Rasulullah sendiri. Ketika waktu sholat telah masuk, aku pun mengimami mereka. Dan seusai melaksanakan sholat, ada seorang berkata, wahai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga api neraka, berilah salam kepadanya. Maka aku pun menoleh kepadanya, namun ia segera mendahuluiku memberi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Alasan berikutnya adalah kisah ular dan Nabi Musa alaihi salam. Satu-satunya seorang nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran yang diberi mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular adalah Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Musa pun melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang nyata. Alasan yang ketiga menjadi penguat berikutnya adalah kisah penyembelihan sapi betina. Telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim kisah ini dan menjadi nama surat terpanjang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa alaihi salam supaya Bani Israel menyembelih sapi betina untuk mengungkap kasus kejahatan pembunuhan yang terjadi pada masa itu. Dan singkatnya Nabi Musa pun berkata kepada Bani Israel sebagaimana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Hal ini diperkuat dengan pahatan di situ, di mana si pemahat membuat satu tanda berupa dua tulang yang menyembul, sebagaimana sahabat semua melihat, seperti isyarat bahwa kepala sapi itu adalah kepala sapi yang telah terpotong. Alasan lain yang memperkuat bahwa gambar ini adalah gambar Nabi Musa, kalimat atau kata yang ada di atas ini, di mana Syekh Dr. Yahya, seorang ahli bahasa kuno, mampu membaca huruf-huruf ini dengan 8 bacaan. Begitu kata Syekh Ahmad Al-Jauhari. Huruf tersebut adalah huruf Samudiyah, dan di antara 8 bacaan yang bisa ditangkap oleh beliau, ada satu makna yang menguatkan bahwa gambar ini adalah gambar Nabi Musa alaihi salam. Kalimat bacaan tersebut adalah bahwa pemilik gambar ini adalah seorang yang alim atau berilmu, yang di lisannya ada sesuatu yang berat, yang bila dibaca dalam bahasa Samudiyah bunyi adalah Tobin Laha, yang artinya
al-alimul hadzikul ladzi fi lisanihi thiqal. Dan bukanlah suatu kebetulan sebab Allah pun telah menyebutkan bagaimana Nabi Musa ketika berbicara di dalam surat Thaha ayat 25 sampai 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berkatalah Musa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan di lisanku, supaya mereka mengerti perkataanku. Dan di tempat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam dalam surah Al-Qasas ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Dan di ayat yang lain Allah pun menceritakan perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa dalam surat Az-Zukhruf ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahinun wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya? Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan sambung pada video yang berikutnya masih di channel Hijrah Akhir Zaman. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmuhu atam wa ahkam. Wa sallallahu ala nabiyyi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.